Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Kedatangan Presiden Prabowo pun disambut hangat dan antusias oleh masyarakat, tidak terkecuali anak-anak. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan Presiden Prabowo kali ini untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Usai memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian lembaga terkait serta pemerintah daerah, Presiden Prabowo mendatangi salah satu posko pengungsian yang ada di Kabupaten Nagekeo. Sebelum tiba di posko pengungsian, perjalanan Presiden sempat menarik perhatian anak-anak dan warga yang berdiri di pinggir jalan. Beberapa kali warga menghentikan mobil Presiden demi melihat langsung dan menyapa, serta bersentuhan tangan dengan kepala negara. Ketika Presiden Prabowo tiba di lapangan berdikari, warga termasuk anak-anak pengungsi berkerumun menyambut kedatangannya. Mereka berebut kesempatan untuk bersalaman dan melihat Presiden dari dekat. Oke gas. Momen haru terjadi ketika sejumlah pengungsi mendapat kesempatan memeluk langsung Presiden di depan tenda. Raut gembira terpancar dari wajah mereka saat bertemu Presiden Prabowo. Setelah menyapa warga, Presiden meninjau sejumlah fasilitas yang tersedia di posko pengungsian lapangan berdikari. Prabowo melihat langsung dapur umum hingga instalasi air bersih yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama berada di pengungsian. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan terus hadir dan memberikan bantuan selama proses pemulihan berlangsung. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya. Ya. Jadi percayalah, pemerintah tidak akan membiarkan saudara sendiri. Kita hadir dan kita akan terus membantu saudara-saudara. Ya. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana di NTT. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di lokasi bencana Nusa Tenggara Timur disambut antusias oleh warga. Sejauh mana kehadiran langsung Presiden di lokasi bencana berdampak terhadap proses pemulihan daerah pasca bencana? Kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Mas Agung Baskoro. Selamat siang, Mas Agung. Selamat siang, Mbak Zeva, pemirsa semua. Baik, Mas Agung, langsung saja tadi kita sudah melihat tayangan sebelumnya bagaimana masyarakat begitu antusias menyambut kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anda, apakah ada makna tersirat dari kehadiran seorang kepala negara langsung di lokasi bencana, Mas? Iya, dalam situasi bencana saya kira masyarakat terdampak punya keinginan untuk diperhatikan, kemudian dimengerti oleh pemimpinnya, termasuk dalam konteks ini Presiden, sehingga ketika Presiden Prabowo hadir di tengah-tengah mereka, ini bisa memberikan suntikan moral yang besar kepada mereka untuk optimis, untuk semangat melewati masa-masa sulit seperti sekarang. Apalagi ketika Presiden hadir, bantuan yang memang selama ini sudah diterima sejak awal, itu dikirimkan kemudian diterima dengan baik, tertata rapi, bisa kita lihat dalam video singkat ini, yang itu memberikan masukan kepada semua, termasuk kepada masyarakat, bahwa pemerintah serius menangani bencana dalam konteks NTT. Termasuk tadi ada arahan untuk memberikan bantuan hunian sementara kepada masyarakat terdampak, termasuk bantuan lainnya sehingga mereka bisa tetap hidup sebagaimana mestinya, walaupun mungkin ada keterbatasan-keterbatasan yang masih saja terjadi. Tapi minimal komitmen dengan kehadiran Presiden ke NTT ini bagian dari
cara ya pemerintah merangkul masyarakat, memahami mereka, termasuk berkomunikasi langsung, memastikan ya bahwa masyarakat ini dilayani, kemudian difasilitasi oleh pemerintah setempat maupun kementerian lainnya, tidak terputus, jelas, dan harapannya ini bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan pemerintah itu sendiri dalam menanggapi bencana ke depan semacam itu. Yang kedua, saya kira ini presiden baik yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Ketika terjadi bencana, presiden hadir di tengah-tengah mereka sehingga ya penanganan bencana ini bisa terkoordinir, terevaluasi, termonitoring dengan baik, Mbak Zeva. Jangan sampai arahan presiden itu di lapangan ternyata tidak dijalankan dengan baik, dengan optimal. Sehingga dengan kedatangan ini, presiden bisa mengecek langsung ya bagaimana dapur umum, bagaimana bantuan disalurkan, termasuk kesiapan ataupun bagaimana keseriusan pemerintah daerah maupun kementerian terkait ya menjalankan tupoksi mereka di daerah bencana. Karena selama ini publik menyoroti soal ya respon kemudian cara pemerintah menangani bencana, dan kita bersyukur bahwa ketika gempa NTT terjadi ya dalam sekejap ya bantuan langsung dikirimkan lewat banyak inisiatif, baik lewat ya kemarin Seskap, lewat TNI, lewat Polri, lewat kementerian-kementerian yang memang relevan, PU ya, PLN, kemudian Telkom dan seterusnya, sehingga memang dampak yang dirasakan bisa diminimalkan ekses-eksesnya. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak Siva. Baik. Sebelumnya juga Mas Agung, kita tahu bahwa desakan publik begitu kuat untuk meminta Presiden Prabowo hadir di lokasi bencana di NTT. Seperti itu. Namun kemarin Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia memang memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menangani bencana yang terjadi di NTT. Apa yang bisa Anda lihat dari sini, Mas Agung? Apakah ini membuktikan bahwa Presiden Prabowo tidak mau mengambil alih pekerjaan dari pemerintah daerah terlebih dahulu? Seperti itu atau apa yang Anda lihat, Mas? Iya, pertama memang dalam konteks otonomi daerah, ini kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan kualitas dan kapasitasnya, baik secara administratif, secara birokratis, hingga fiskal semacam itu. Dan sejauh ini pemerintah lokal itu bisa ya bekerja dengan baik, walaupun memang dibantu oleh kementerian-kementerian ataupun lembaga badan negara yang relevan ya. Dalam konteks ini misalkan BNPB, kemudian kementerian-kementerian juga turun, tapi minimal orkestrasi di lapangan, karena yang mengetahui data real sesungguhnya penduduk di sana kan otomatis pemerintah daerah. Tanpa supervisi, tanpa koordinasi yang baik, tentu ya bantuan tidak akan bisa diberikan dengan tepat sasaran. Jadi kesempatan ini tentu ya dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah setempat, oleh kementerian terkait, sehingga bisa menunjukkan performanya. Baru kemudian presiden melakukan kunjungan ke sana. Karena kita tahu setiap presiden punya gaya kepemimpinan masing-masing, Pak Jeva. Apalagi di saat yang sama ya, ada beberapa dalam tanda petik daerah yang juga terdampak ya, dan pembagian peran itu kemarin juga sudah dilakukan dengan ya Mas Wapres datang lebih dahulu ke NTT semacam itu, kemudian presiden melakukan ya kunjungan maraton ke daerah-daerah yang sedang mengalami kebakaran lahan dan hutan di Pulau Kalimantan maupun Pulau Sumatera. Jadi pembagian peran itu yang harus dilihat secara utuh oleh publik, oleh masyarakat secara objektif, bahwa pemerintah berupaya bekerja seoptimal mungkin di semua ya kesempatan di tempat-tempat terdampak bencana, bukan hanya NTT, bukan hanya Sumatera ataupun Kalimantan, tapi dimanapun itu ya pembagian peran harus dilakukan, karena penanganan ini harus ya melibatkan sistem yang baik, ya terpadu dan berkelanjutan seperti itu. Oke, tadi Anda sudah sebutkan bahwa setiap pemimpin ini punya gaya kepemimpinan masing-masing ya, Mas Agung. Kalau kita melihat pola kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto sendiri ketika menghadapi atau menangani pasca bencana di sejumlah daerah, kalau kita lihat juga kan sebelumnya di Sumatera polanya seperti itu ya, Mas, memberikan kesempatan dulu buat pemerintah daerah menangani, lalu kemudian pemerintah pusat hadir meskipun tidak membutuhkan waktu yang lama, langsung ada arahan untuk menangani pasca bencana di sejumlah daerah. Apakah menurut Anda dengan pola kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan bahwa Presiden ini memiliki gaya kepemimpinan yang terukur, konsisten, tetapi tetap dekat dengan masyarakat? Betul, Mbak. Jadi saya kira memang Presiden dituntut untuk membawa solusi-solusi
membawa inovasi-inovasi kebijakan di tengah bencana semacam itu, dan itu membutuhkan waktu. Dengan diberi kesempatan pemerintah daerah, kementerian terkait, harapannya respon cepat itu bisa dilakukan. Tapi karena ini situasinya tidak biasa, sedang bencana, otomatis kan butuh terobosan-terobosan. Disinilah peran seorang pemimpin ataupun presiden sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara ketika hadir mampu ya membawa ya, pesan-pesan yang sangat konkret, solutif ya, jangan sampai hanya simbolik saja. Jadi kalau ada bantuan yang kurang bisa ditambahi, kalau ada hambatan birokrasi bisa disudahi semacam itu. Kalau misalkan ada keterbatasan lain yang memang perlu ya keputusan-keputusan cepat dari seorang presiden, itu bisa segera dilakukan ketika peninjauan di lapangan terjadi. Tapi minimal beliau sudah menyiapkan dalam tanda petik ya amunisi-amunisi yang itu arahannya solusi, inovasi, sehingga ketika datang itu memang jelas ujungnya ya, dan masyarakat tidak sekedar hanya dijanjikan ya ini itu, tapi juga akan ya dikawal dengan baik bantuan-bantuan yang memang mereka butuhkan sehingga masa-masa sulit ini bisa segera berakhir. Dan saya kira ya semua presiden punya arahan-arahan yang jelas ketika menjabat, termasuk Presiden Prabowo, yang paling utama bagaimana ketika bencana ataupun ketika masa-masa sulit terjadi, ya pemerintah hadir, apakah secara langsung ataupun tidak, tapi yang jelas semuanya dilakukan, Mbak Jeva, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Laporan 8 Siang. Selamat beraktivitas kembali, Mas.